Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo pemirsa, kita ketemu kembali di channel yang mantap ini. Kali ini kita akan coba membahas pentingnya pembersihan jiwa. Motivasi pembersihan jiwa. Nah pemirsa, kadang-kadang kita mendengar alasan bahwa ada orang hari ini penuh dengan motivasi, tapi besoknya loyo lagi. Ada yang penuh semangat hari ini, sore jatuh lagi semangatnya. Nah kira-kira apa penyebabnya hal tersebut? Pemirsa, kalau kita ambil satu anekdot, contoh misalnya, ambillah yang punya motor mungkin ya, yang punya motor, sederhana saja motor. Nah motor ini kalau kita rajin ganti oli yang bagus, nah tentu jalannya akan bagus. Tetapi kalau jarang kita ganti olinya itu dari tahun ke tahun mungkin, padahal motornya kerja keras, maka tentu satu waktu terasa berat kendaraan tersebut. Loyo, loyo berat untuk bergerak. Nah, itu juga jiwa kita. Jiwa kita kalau selalu dipompa, diberi semangat, nah tentu akan semangat terus. Dicuci, dibersihkan dari hal-hal yang kotor jiwa kita. Nah, pemirsa, jiwa itu apa sih? Sebenarnya secara sederhana kalau jiwa itu, kalau kita mengacu kepada pengertian jiwa itu adalah roh, kalbu, ada banyak di Kamus Bahasa Indonesia, ada juga di agama, kalbu, yang merupakan di luar jasad kita. Jadi berbeda, ada jasad, ada jiwa, ada roh, kalbu. Nah yang mempertemukan nanti kita dengan Allah di akhirat adalah jiwa kita. Karena jasad kita akan hancur. Ketika di alam barzah, di alam kubur, itu akan hancur. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi bahwa jasad manusia nanti itu akan hancur. Sedangkan rohnya akan menghadap kehadirat Allah SWT nanti. Jadi yang berdosa nanti adalah jiwa atau rohnya. Sehingga ini yang perlu harus diperhatikan. Di kubur nanti yang hancur jasad cuma satu tulang yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Ini nanti akan menjadi awal kembali dihidupkannya kita. Nah, apalagi bukti bahwa yang akan menghadap ke Allah nanti, yang dihisap nanti adalah jiwa kita. Ada satu cerita hadis Nabi di mana dia mengatakan bahwa yang akan menghiasi surga nanti adalah anak-anak muda, yang umur-umur muda. Nah, seorang nenek di pertemuan itu mengadu, kurang lebih protes begitu. Ya Rasulullah, berarti saya nenek-nenek tidak bisa masuk surga lagi. Rasulullah bilang bukan begitu. Maksudnya adalah nenek nanti masuk surga tetapi sudah dengan jasad yang mudah kembali. Allah sudah merubah kembali menjadi jasad yang mudah, mengganti yang hancur di kubur itu diganti kembali dengan jasad yang mudah. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Cukup Allah mengatakan kum fayakun. Jadi kum fayakun. Nah, apa untungnya kita membersihkan jiwa kita ini? Jiwa ini penting sekali karena ini tergantung pola pikir kita. Kalau jiwa kita kotor, maka selalu berprasangka buruk, selalu curiga, cepat membenci orang. Nah, sebaliknya kalau jiwa kita bersih, selalu dijernihkan, maka kita akan selalu berprasangka baik, suka menolong,
kemudian bijak mengambil keputusan, dan tentu bisa dengan bijak melihat satu persoalan untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, apa untungnya dalam membersihkan kotoran jiwa ini bagi kita? Setidaknya ada 3 hal keuntungan yang dapat kita peroleh ketika kita membersihkan jiwa kita. Yang pertama adalah kita akan memiliki keunggulan. Ya, pasti semua orang punya keunggulan. Hanya saja keunggulan itu baru bersifat bahan baku, baru potensi. Jadi banyak orang yang punya keunggulan tapi tidak dikeluarkan. Dia punya potensi. Dia punya potensi pemain bola, tetapi tidak pernah dilatih dan tidak pernah diimplementasikan di lapangan, maka dia tidak terarah keunggulannya itu sebagai pemain bola. Dia jadi belum merupakan bahan jadi. Supaya keunggulan potensi itu menjadi keunggulan, prestasi bisa terrealisasi atau menjadi barang jadi, maka dibutuhkan aksi, implementasi maksudnya tadi, yang tidak hanya sekali tapi berkali-kali dicoba dan terus menerus. Sama dengan pemain bola, dia punya potensi tapi kalau tidak dilatih, sama orang yang punya kemampuan mungkin talenta untuk menjadi penyanyi, kalau tidak dilatih olah vokal berkali-kali maka susah juga. Maka dia harus dilatih berkali-kali untuk mendapatkan. Begitu juga penelitian. Dia harus diteliti, dicoba, trial, error, hanya didapatkan semua. Nah, untuk menghadirkan aksi yang demikian itu jelas membutuhkan satu dorongan atau motivasi. Harus ada visi, harus ada komitmen, dan tentu yang paling terakhir juga adalah harus ada kreativitas di lapangan. Implementasi harus kreativitas dan lain-lain. Kreativitas, mungkin hubungan, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, semua itu berkaitan dengan bersih dan kotornya jiwa kita. Jika jiwa kita bersih, maka banyak hal yang dapat menjadi motivator kita. Motivasi terus kalau jiwa kita bersih. Sebaliknya jika jiwa kotor, maka yang akan menjadi adalah demotivator. Penurunan aksi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah timbul kepercayaan. Trust and credibility. Kepercayaan atau trust dan kredibilitas di tengah masyarakat. Nah, jiwa-jiwa yang selalu dibersihkan akan mendorong untuk selalu berprestasi. Tentu ini bisa mengantarkan untuk memiliki keahlian, mengantarkan orang-orang untuk memiliki keahlian dan kesalehan hidup. Jadi berbeda antara keahlian dan kesalehan. Kalau keahlian itu akan mengangkat derajat seseorang, sedangkan kesalehan itu menjadi rambu-rambu bagi orang, menyelamatkan langkah orang agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, terjerumus ke maksiat, terjerumus kepada pelanggaran hukum dan lain sebagainya, dan berbagai ancaman yang lainnya. Nah, ini batas-batas yang sudah ditetapkan Allah. Jadi ada istilahnya keahlian, skill, kemampuan, tapi kalau tidak kesalehan, maka keahlian itu akan rusak juga. Kita akan menjadi sombong, angkuh, dan selalu merasa yang paling hebat. Nah, itulah ketika keahlian itu menjadi sombong, itu menyebabkan jiwa kita jadi kotor. Ya. Dengan kata lain, kalau kita termotivasi untuk mengubah, mengasah keahlian berdasarkan potensi yang kita miliki, dan terus mendorong kesalehan kita berdasarkan kebenaran yang kita imani, maka cepat atau lambat kepercayaan orang atau trust orang akan timbul. Kita akan dipercaya. Kita punya keahlian tapi kita jujur. Kita punya keahlian tapi sombong, tidak akan dipercaya. Percuma, angkuh, tidak akan dipercaya. Tidak ada kredibilitas di mata orang. Kita tidak akan berwibawa. Itu pentingnya ya. Jadi harus ada kepercayaan, tapi harus dibutuhkan kesalehan tadi itu.
Harus. Kemudian yang ketiga, pemirsa, adalah keberuntungan, laki, nasi baik. Nasi baik, atau biasa nasi mujur, barokah ya. Tidak ada kalau ini tidak ada satu teori pun yang bisa mengungkap secara detail rahasia Tuhan tentang yang namanya kemujuran. Mujur ini, keberuntungan, keberkahan dan semacamnya. Meskipun ia nyata-nyata ada dalam praktik kehidupan kita, sering terjadi. Tiba-tiba jalan, tiba-tiba ada pohon jatuh, tidak kena kita, ya kadang kita dianggap mujur. Kadang-kadang kita cuma pergi di pinggir pasar, bawa barang, tiba-tiba dibeli orang banyak, ya mungkin itu bagian dari kemujuran. Namun begitu, walaupun Tuhan tidak memberikan semacam rahasia itu, tapi Tuhan memberikan petunjuk untuk mendapatkan keberuntungan itu. Kemujuran dan semacamnya. Rahasia seperti apakah? Itu yang perlu kita sadari. Nah, salah satu yang terpenting adalah kemauan keras. Nah, petunjuk itu harus kemauan keras, kesadaran bertanggung jawab atas memperbaiki diri dan menghilangkan secara bertahap nafsu keras kepala kita. Kadang-kadang kita keras kepala tadi. Nah, itu akan menyebabkan jiwa kita kotor juga, keras kepala, kemauan mau mujur, tapi ya kita keras kepala, tidak mau mengikuti norma-norma aturan. Jadi meskipun ada adagio mengatakan banyak jalan ke Roma, atau ada kemudahan setiap saat, banyak jalan yang ditunjukkan Allah untuk mencapai kemudahan itu, tetapi sulit kita dapati kalau di dalam batin kita ada banyak kotoran. Kalau jiwa kita kotor, prasangka dan lain sebagainya. Contoh yang kotor jiwa kita kalau mendapat keuntungan apa? Malas. Sudah harusnya bangun, dia masih tidur. Malas bergerak, dia cuma selalu berandai-andai, andai ke atas andainya. Ya Allah turunkan uang dari langit. Tapi tidak ada kerja keras, tidak ada kemauan keras, dan tidak ada perencanaan yang bagus, akan susah. Itu tidak akan bisa menimbulkan nasib baik. Apalagi tambah dengan nafsu keras kepala tadi. Lawan dari kemauan keras ya. Presiden Amerika saja yang bernama Thomas Jefferson itu mengakui yang namanya kerja keras itu mendatangkan kemujuran. Bahwa dia bilang semakin dia bekerja keras, ternyata semakin banyak keuntungan yang dia dapat. Sehingga itu yang harus diperhatikan. Nah, teman-teman, pemirsa yang saya hormati, kenapa perlu mensucikan diri? Karena di agama pun memang sudah dijelaskan demikian. Ada dalam Al-Quran, Quran As-Sams. Di Quran As-Sams ayat 9-10 yang berbunyi, kada apalah man sakkaha wa kada haba man dassaha. Itulah kenapa Al-Quran menegaskan dalam Asam itu, karena memang ada pembersihan kejiwaan di situ. Yang artinya tadi ayat tersebut ialah sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi di agama memang sudah diperintahkan untuk mensucikan diri. Jadi benar, kita punya keinginan yang nyata, maka hidup kita akan termotivasi untuk mewujudkan keinginan tersebut. Hanya saja memang praktik hidup menetapkan harus ada kegagalan. Walaupun kita tidak suka namanya kegagalan, tapi suka atau tidak suka, kegagalan itu tetap selalu mengintai setiap orang. Walaupun ada obatnya, setiap kegagalan, setiap kesulitan ada obatnya. Ya, di dalam Al-Quran ada juga bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Fa innamal usri yusran, innamal usri yusran. Jadi di balik kesulitan
ada kemudahan. Bahkan ada 2 kemudahan sebenarnya di balik 1 kesulihan. Jadi meskipun orang yang tadi menginginkan kegagalan, tetapi kenyataannya suka atau tidak suka, kegagalan itu tidak bisa dihindari. Karena itu kodrat, itu cobaan, itu termasuk ujian. Jadi jika kita hanya termotivasi oleh keinginan tetapi hancur oleh kegagalan, maka sumber motivator kita akan kalah oleh sumber demotivator tadi. Artinya ketika kita gagal, kemudian kita langsung hancur di situ, kecewa dan lain sebagainya, tidak mau bangkit lagi, maka itulah demotivator kita, sumber kehancuran kita di situ. Itu bagian dari jiwa yang kotor sebenarnya, ketika kita tidak mau bangkit lagi. Jadi kadang-kadang memang kita mengharapkan motivasi itu datang dari keberuntungan, misalnya ada pemberian nasib baik, kalau pegawai ada kenaikan gaji, ada pemberian tunjangan dan lain sebagainya. Biasanya itu memang membuat kita lebih bermotivasi. Tapi lama-kelamaan juga akan turun seiring meningkatnya juga kebutuhan. Kadang-kadang gaji tadian itu tidak cukup lagi seiring perkembangan, sehingga perlu dipompa lagi terus, sehingga tidak cukup itu menjadi motivasi. Yang paling utama adalah jiwa kita yang bersih untuk menerima dan mensyukuri setiap keadaan yang ada. Oleh karena itu selalu bersihkan jiwa kita, selalu berpikiran positif, selalu beritikat baik, saling bantu-membantu. Keberuntungan akan datang kepada kita dan Allah akan memberi berkah kepada kita. Tetap tenang saja menghadapi segala persoalan. Hidup adalah ujian, sehingga kita harus memaknainya bahwa ini ujian dari Allah, tetapi kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita tetap harus berusaha, ketika jatuh bangkit, dan itulah akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat untuk bisa menjadi motivasi hidup kita untuk selalu senantiasa membersihkan jiwa-jiwa kita. Insya Allah saya juga berusaha untuk itu, walaupun kadang juga terpleset. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.